Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Niluh Putu Ayusri Damayanti, program studi Sarjana Terapan Jurusan Kebidanan dari Poltekkes Kemenkes Denpasar. Nah, di sini kita akan membahas mengenai etika profesi serta perundang-undangan. Etika profesi dan perundang-undangan. Adapun bahasan, yang pertama kode etik profesi kebidanan, lalu belajar sepanjang hayat, dan terakhir karakter bidan yang dapat meningkatkan profesionalisme dalam praktik kebidanan. Kode etik kebidanan. Nah, apa itu profesi kebidanan? Profesi kebidanan adalah suatu jabatan profesi yang disandang oleh anggota profesi bidan yang mempunyai ciri-ciri yang mampu menunjukkan sebagai jabatan yang profesional, yang memiliki pengetahuan khusus, melaksanakan peranan bermutu, serta melaksanakan cara yang disepakati dan melalui pendidikan perguruan tinggi. Apa sih itu kode etik? Kode etik profesi bidan adalah suatu pernyataan komprehensif dari profesi bidan yang memberikan tuntunan bagi anggota profesi kebidanan untuk melaksanakan praktik dalam bidang kebidanan baik yang berhubungan dengan klien atau pasien, keluarga, masyarakat, teman sejawat, profesi, dan dirinya sendiri. Tujuan kode etik untuk menjunjung tinggi martabat dan citra profesi, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, dan terakhir untuk meningkatkan mutu profesi. Isi kode etik kebidanan. Kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat. Yang pertama, setiap bidan senantiasa menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah jabatannya dalam melaksanakan tugas pengabdiannya. Setiap bidan dalam menjalankan tugas profesinya menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan yang utuh dan memelihara citra bidan. Yang ketiga, setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa berpedoman pada peran, tugas, dan tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. Yang keempat, setiap bidan dalam menjalankan tugasnya mendahulukan kepentingan klien, menghormati hak klien, dan nilai-nilai yang dianut oleh klien. Yang kelima, setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa mendahulukan kepentingan klien, keluarga, dan masyarakat dengan identitas yang sama sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Lalu yang keenam, setiap bidan senantiasa menciptakan suasana yang serasi dalam hubungan pelaksanaan tugasnya dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk meningkatkan derajat kesejahteraan secara optimal. Kewajiban bidan terhadap tugasnya. Setiap bidan senantiasa memberikan pelayanan paripurna kepada klien, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan kemampuan profesi yang dimilikinya, berdasarkan kebutuhan klien, keluarga, dan masyarakat. Lalu, setiap bidan berkewajiban memberikan pertolongan sesuai dengan kewenangan dalam mengambil keputusan, termasuk mengadakan konsultasi atau rujukan. Setiap bidan harus menjamin kerahasiaan keterangan yang didapat dan atau dipercayakan kepadanya, kecuali bila diminta oleh pengadilan atau diperlukan sehubungan dengan kepentingan klien. Lalu kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya. Setiap bidan harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya untuk menciptakan suasana kerja yang serasi, dan setiap bidan dalam melaksanakan tugasnya harus saling menghormati. Kewajiban bidan terhadap profesinya. Setiap bidan wajib menjaga nama baik dan menjunjung tinggi citra profesi dengan menampilkan kepribadian yang bermartabat dan memberikan pelayanan yang bermutu kepada masyarakat. Setiap bidan wajib senantiasa mengembangkan diri dan meningkatkan kemampuan profesinya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Setiap bidan senantiasa berperan serta dalam kegiatan penelitian dan kegiatan sejenisnya yang dapat meningkatkan mutu dan citra profesinya. Lalu kewajiban bidan terhadap diri sendiri. Setiap bidan wajib memelihara kesehatannya agar dapat melaksanakan tugas profesinya dengan baik. Lalu setiap bidan wajib meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu setiap bidan wajib memelihara kepribadian dan penampilan diri. Kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa, bangsa, dan tanah air. Setiap bidan dalam menjalankan tugasnya senantiasa melaksanakan ketentuan pemerintah dalam bidang kesehatan, khususnya dalam pelayanan kesehatan reproduksi, KB, dan kesehatan keluarga. Setiap bidan melalui profesinya berpartisipasi dan menyumbangkan pemikiran kepada pemerintah untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan, terutama pelayanan KIA atau KB dan kesehatan keluarga. Belajar sepanjang hayat. Belajar sepanjang hayat atau long life education adalah sebuah konsep, ide, atau gagasan
yang berlangsung dalam diri individu. Dalam konsep ini, belajar tidak hanya berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan formal. Belajar sepanjang hayat dalam kaitannya dengan pendidikan non-formal telah memberikan arah dan prinsip-prinsip dalam mengembangkan kegiatan pendidikan non-formal. Prinsip tersebut meliputi pendidikan hanya berakhir apabila manusia telah meninggalkan dunia fana. Pendidikan non-formal mendorong motivasi yang kuat bagi semua peserta didik. Kegiatan belajar ditunjukkan untuk memperoleh, memperbarui pengetahuan dan aspirasi yang telah dan harus dimiliki oleh peserta didik. Lalu, pendidikan memiliki tujuan berangkai dalam mengembangkan kepuasan diri. Lalu yang kelima, perolehan pendidikan merupakan persyaratan bagi perkembangan kehidupan manusia, karena pendidikan non-formal mengakui eksistensi dan pentingnya pendidikan persekolahan. Ciri-ciri pendidikan non-formal memberikan kesempatan pendidikan bagi setiap orang sesuai dengan minat, usia, dan kebutuhan belajar masing-masing. Dalam menyelenggarakan pendidikannya, selalu melibatkan peserta didik, dimulai sejak kegiatan perencanaan, penata-laksanaan proses hasil, serta sampai pada pengaruh kegiatan belajar yang dilaksanakan tersebut. Memiliki tujuan sesuai dengan kebutuhan kehidupan individu yang dilaksanakan dalam proses pendidikan. Kesimpulannya, pembelajaran sepanjang hayat merupakan suatu konsep ide gagasan proses belajar yang berlangsung secara terus-menerus dalam diri individu kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Budaya belajar sepanjang hayat amat fleksibel sehingga akan mampu memuaskan individu dan masyarakat. Karakter bidan profesional. Karakter profesional bidan terbuka terhadap perubahan, menguasai dan menggunakan pengetahuan teoritis, mampu menyelesaikan masalah, mengembangkan diri secara terus-menerus, mempunyai pendidikan formal, ada sistem pengesahan terhadap kompetensi, legalisasi standar praktik profesional, melakukan praktik dengan memperhatikan etika, mempunyai sanksi hukum terhadap malpraktik, memberikan pelayanan terhadap masyarakat, dan memperhatikan praktik otonomi. Perilaku profesional bidan dalam menjalankan tugas, berpegang teguh dengan filosofi, etika profesi, dan aspek legal, bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan keputusan klinis yang dibuatnya, senantiasa mengikuti perkembangan pengetahuan dan keterampilan mutakhir secara berkala, menggunakan cara pencegahan universal untuk mencegah penularan penyakit dan strategi pengendalian infeksi, lalu menggunakan konsultasi rujukan yang tepat selama memberikan asuhan kebidanan. Menghargai budaya setempat sehubungan dengan praktik kesehatan, menggunakan modal kemitraan dalam bekerja sama dengan kaum wanita atau ibu agar mereka dapat menentukan pilihan yang telah diinformasikan tentang semua aspek asuhan, menggunakan keterampilan komunikasi, bekerja sama dengan petugas kesehatan lain, advokasi terhadap pilihan ibu dalam tatanan pelayanan. Nah, teman-teman, jadi sampai di sana saja ya bahasan mengenai etika profesi dan perundang-undangan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna bagi kita semua. Terima kasih.